Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 211363. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dan akan membahas materi tentang komposisi tanah. Pertama, pengertian tanah. Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu. Terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk, zat hidup, bentuk wilayah, dan lamanya waktu pembentukan. Bahan penyusun tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan padat mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Bahan padat mineral terdiri atas bibir batuan dan mineral primer, lapukan batuan dan mineral, serta mineral sekunder. Bahan padat organik terdiri atas sisa-sisa dan rombakan jasad, terutama tumbuhan, zat humik, dan jasad hidup penghuni tanah, termasuk akar tumbuhan hidup. Air mengandung berbagai zat terlarut sehingga disebut juga larutan tanah. Selanjutnya, bahan mineral tanah. Bahan mineral merupakan komponen penyusun tanah dengan persentase tertinggi, yakni kisaran 45%. Komponen ini terbentuk dari proses pelapukan batuan yang berlangsung dalam jangka waktu sangat lama. Batuan yang melapuk pada proses pembentukan tanah akan sangat mempengaruhi jenis tanah yang dihasilkan. Secara umum, ada 3 jenis batuan yang dapat melapuk dan berubah menjadi tanah, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Bahan cairan tanah atau larutan tanah. Bahan cairan yang dimaksud di sini disebut sebagai larutan tanah, yaitu air yang terdapat dalam tanah bersama bahan-bahan yang terlarut di dalamnya. Dalam larutan tanah terkandung bahan-bahan terlarut berupa kation, anion, ataupun molekul, termasuk di dalamnya unsur-unsur hara. Sumber utama air tanah adalah air hujan atau air irigasi yang ditahan oleh partikel tanah secara adesi dan kohesi. Air juga dapat bertahan di dalam tanah karena adanya lapisan yang tidak dapat ditembus, lapisan kedap air pada lapisan bawah, atau karena drainasi tanah yang buruk. Air pada lapisan bawah tanah menjadi air yang karena gaya kapiler. Kandungan air dalam tanah disebut sebagai tingginya kadar air dalam tanah, dipengaruhi oleh tekstur, bahan organik, dan jenis tanah, dan tinggi muka air tanah. Selanjutnya, bahan gas atau juga disebut udara tanah. Pada umumnya, selain air, yang juga mengisi pori tanah adalah bahan gas. Bahan gas menempati ruang pori makro pori besar 10 um, yaitu ruang yang ada di antara unit-unit struktur tanah. Susunan gas yang terdapat dalam udara tanah ditentukan oleh hubungan antara tanah, air, dan gas utama penyusun udara tanah sama dengan gas-gas penyusun udara atmosfer, yaitu CO2, O2, dan gas-gas nitrogen. Namun demikian, dikarenakan adanya proses respirasi akar dan mikroba tanah, serta dekomposisi bahan organik kandungan CO2, udara tanah lebih tinggi 7 dari kandungan CO2 atmosfer. Sebaliknya, kandungan O2 udara tanah lebih rendah dari kandungan O2 atmosfer. Selanjutnya, tekstur tanah. Tekstur tanah adalah kasar dan halusnya tanah dari fraksi tanah halus 2 mm berdasarkan perbandingan banyaknya butiran-butiran pasir, debu, dan liat pada beberapa tanah, kerikil, batu, dan batuan perbandingan banyak dan batuan induk dari lapisan-lapisan tanah ada juga mempengaruhi tekstur dan penggunaan tanah. Tekstur suatu tanah merupakan sifat yang hampir tidak berubah, berlainan dengan struktur dan konsistensi karena sifat yang relatif tetap untuk jangka waktu tertentu, maka tekstur tanah sudah lama
menjadi dasar klasifikasi tanah. Struktur yang turut menentukan tata air dalam tanah yang berupa kecepatan filtrasi, penetrasi, dan kemampuan pengikatan air oleh tanah. Keadaan tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain seperti struktur tanah, permeabilitas tanah, porositas, dan lain-lain. Butir-butir yang paling kecil adalah butir liat, diikuti oleh butir debu, pasir, dan kerikil. Selain itu ada juga tanah terdiri dari batu-batu. Tekstur tanah dikatakan baik apabila komposisi antara pasir, debu, dan liatnya hampir seimbang. Tanah seperti ini disebut tanah lempung. Semakin halus butir-butir tanah, semakin banyak butir-butir liatnya. Maka semakin kuat tanah tersebut memegang air dan unsur hara. Tanah yang dikandungan liatnya terlalu tinggi akan sulit diolah. Apalagi bila tanah tersebut basah, maka akan menjadi lengket. Tanah jenis ini akan sulit melewatkan air, sehingga bila tanahnya datar akan cenderung tergenang, dan pada tanah lereng erosinya akan tinggi. Tanah dengan butir-butir yang terlalu kasar atau pasir tidak dapat menahan air dan unsur hara. Dengan alasan demikian, tanaman yang tumbuh pada tanah jenis ini sudah mengalami kekeringan dan kekurangan hara. Klasifikasi tanah berdasarkan tekstur menurut USDA seperti dalam tabel berikut. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon C dan atom hidrogen H. Senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen dikelompokkan sebagai senyawaan hidrokarbon. Senyawaan hidrokarbon diklasifikasikan atas hidrokarbon parain, olein, plan, dan aromat. Sedangkan senyawa campuran antara unsur karbon, hidrogen, dan salah satu unsur atau lebih dari sulfur, oksigen, nitrogen, dan logam dikelompokkan sebagai senyawaan non-hidrokarbon. Dengan adanya proses kimia dan fisika, minyak bumi mentah dapat diubah menjadi berbagai produk seperti bensin terdiri dari hidrokarbon C6 hingga C10. PTX. PTX adalah singkatan digunakan untuk 4 senyawa yang ditemukan dalam produk minyak bumi, yakni benzena, toluena, etilbenzena, dan silena. Benzena, toluena, etilbenzena, dan silena ditemukan secara alami dalam produk minyak bumi seperti minyak mentah, solar, dan bensin. Selain digunakan untuk memproduksi bensin, etilbenzena juga digunakan sebagai bahan aditif untuk bahan bakar pesawat terbang. Telah digunakan secara luas dalam proses manufaktur. Benzena akan diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh dengan cepat pada paparan dengan konsentrasi tinggi, lebih dari 10 juta ppb, dapat menyebabkan kematian. Etilbenzena mudah diserap oleh saluran pencernaan manusia. Penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan pembesaran hati dan ginjal pada dosis 400 mg per berat badan per hari. Selain itu, inhalasi etilbenzena juga menyebabkan kerusakan pada organ hati. Di udara, silena dapat masuk ke dalam tubuh manusia lewat inhalasi. Selanjutnya, bahaya pencemaran tanah oleh BTX. Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 02 NKLH tahun 1988, yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran tanah adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam tanah dan atau berubahnya tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas tanah menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Biasanya, paparan BTX kepada manusia terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, penghirup. Menghirup uap benzena menjadi berbahaya ketika seseorang terkena tingkat signifikan benzena selama jangka waktu yang panjang. Inhalasi benzena dapat menyebabkan sakit kepala kronis, pusing, asma, ngantuk, hilangnya kesadaran,
dan dalam kasus ekstrim kematian. Yang kedua, penyerapan. Organ yang bekerja dengan bahan yang mengandung benzena menjalankan risiko menyerap zat beracun melalui kulit mereka. Jumlah yang signifikan dari benzena diserap transdermal dapat mengakibatkan pengembangan bercak merah pada kulit, kekurangan darah, dan dermatitis galing. Yang ketiga, penelanan. Konsumsi benzena adalah penyebab keprihatinan yang serius dari AS. Air dan kontaminasi tanah melalui tumpahan tidak jarang dan ada sekitar 10.000 situs di seluruh Amerika Serikat. Berusaha dengan 13 kontaminasi dari satu jenis atau yang lain. Penelan dapat menyebabkan mual, pusing, kejang, dan kematian. Selanjutnya, senyawa BTX adalah senyawa organik volatil yang memiliki nilai kelarutan dalam air yang tinggi dibandingkan senyawa organik volatile lain, sehingga senyawa BTX ini dapat menyebar di lingkungan. Pencemaran senyawa BTX pada tanah dapat terjadi pada konsentrasi 10 mg per liter sampai 10.000 mg per liter. Indonesia belum memiliki regulasi tersendiri tentang batas buku mutu kualitas tanah, khususnya senyawa BTX. Namun, terkait BTX, ada buku mutu dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003, mengatur tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Selanjutnya, head phase dan gas chromatografi sama dengan mass spectrometry, GC sama dengan MS. Head phase ekstraksi mikro telah ditetapkan sebagai metode pilih untuk menganalisis volatil yang dicampur dalam matriks kompleks seperti sampel lingkungan, makanan, dan biologi. Kecenderungan modern kimia analitik untuk going smart telah menyebabkan keberhasilan pengembangan berbagai bahan absorbing dan teknik microextraction seperti yang diantisipasi. Microextraction biasanya dikombinasi dengan teknik pemisah dan optik yang kuat yang memungkinkan perolehan kembali analit, selektivitas, dan sensitivitas yang diingatkan. Senyawa yang akan dianalisis dengan spektrometri sebelumnya harus dipisahkan dulu dari bahan campuran lainnya. Pemisah yang sering dilakukan biasanya dengan cara penyulingan cairan dan penghabluran padatan. Kromatografi yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan sifat jerap pada beberapa jenis cairan atau permukaan penjerap padat. Biasanya ada teknik yang dipilih untuk pemisah yang sukar. Teknik spektrometri SIM adalah metode yang ada di dalam program MS untuk mendeteksi ion yang dipilih melalui waktu retensinya. Ion yang diseleksi dapat berjumlah 1, 2, atau lebih ion. Seleksi yang dilakukan ini akan menaikkan rasio signal to noise 7 S atau N pada senyawa yang akan dideteksi, sehingga pembacaan hanya akan fokus pada ion yang dijadikan target. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.